wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. So ini saya akan membahas atau mentadabburi surah At-Taubah ayat 128 yang menurut sebagian ahli tafsir termasuk ayat yang paling akhir diterima Rasulullah. Mungkin kita pernah mendengar ayat terakhir turun itu Al-Maidah ayat 3, yaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Nah, itu ayat terakhir berkenaan dengan kenabian Rasulullah, bukan paling akhir. Paling tidak sebagian ahli tafsir begitu, tapi ayat yang paling akhir diterima adalah At-Taubah 128 ini. Kalau di kampung itu jadi wiridan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu hampir terakhirnya 129. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu. Datang kepadamu itu dalam bahasa Arab itu fi'ilnya madhi, telah lalu. Diawali dipakai laqad. Kalau laqad atau qad masuk ke fi'il madhi itu artinya sesungguhnya. Nah, tapi nanti kalau qad masuk kepada fi'il mudhari artinya itu jadi kadang-kadang. Seperti qad qamatis shalah, sungguh salat mau didirikan. Qad masuk kepada fi'il madhi, past tense berarti itu past tense. Kalau mudhari present continuous tense. Di bahasa Inggris cuma ada past tense, ada continuous, ada future tense. Sungguh telah datang, laqad ja'akum, kepadamu, sungguh telah datang kepadamu. Ja'a artinya telah datang, ini mengisyaratkan atau mengandung makna bahwa seorang dai itu harus mendatangi, harus proaktif, harus menjemput bola. Tidak sekedar didatangi, tapi mendatangi, aktif. Mendatangi siapa? Mendatangi jamaah, mendatangi prospek. Kalau dalam multi level itu kan ada prospek, didatangi. Ini yang sedikit yang mempraktikkan ini beneran adalah jamaah tabligh. Benar-benar mendatangi, diketuk rumahnya supaya sholat berjamaah. Kita malah belum itu yang ini. Jadi dai itu mendatangi, ja'akum, telah datang kepadamu. Di surat Yasin juga ada waja'a min aqsal ja'a, waja'a, dan dia telah datang. Para rasul telah datang
min aqsal madinati, dari berbagai tempat kota yang jauh. Aqsa itu artinya jauh. Jadi Masjid Aqsa artinya masjid yang jauh. Jauh dari mana? Jauh dari Arab, dari Baitullah. Telah datang, dan mereka telah datang, wajah min aqsa, dari berbagai kota yang jauh. Rasulun, seorang rasul. Yas'a. Nah, ini lebih tegas lagi ya. Bukan saja datang dari tempat jauh, tapi seorang dai, seorang rasul atau dai itu adalah yas'a, bergegas, semangat bergegas. Itu benar nih, jamaah tabligh mempraktikkan ini benar. Yas'a. Wajah min aqsa madinah rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia berkata, wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul, ikutilah para rasul. Itu dai itu gitu, mendatangi. Ini PR kita ini. Kata Pak Narmono, apakah harus didatangi rame-rame itu Pak Anu itu? Yang nggak kesini diajak sama Pak Prayitno, ayo ke masjid. Ayo. Itu mah harus didatangi bareng-bareng. Ini beneran memang harus begitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang gak ke masjid, seseorang gak bisa dipanggil sama dirayu sama seseorang, gak bisa mempan, datangi. Dan ini beneran, bukan bercanda sebenarnya. Harus begitu sih. Bolehlah Pak Hadi diprogramkan ya gitu-gitu itu kuasain siapa yang belum kesini misalnya. Kita mempraktekkan ala jamaah tabligh boleh dari sini sekali-kali. Kita lebih wajib lah kita istilahnya. Jadi kepikiran saya membaca ayat ini tuh. Dai itu bukan saja didatangi, bukan saja diundang, tapi harus mendatangi, dikunjungi orang itu. Nah, ini PR kita nih buat kita yang sudah biasa berjamaah, mendatangi orang yang belum ke masjid, mendatangi orang yang belum taklim. Kembali, nah, tapi ada ujungnya yang tadi itu, tapi kontroversial ujungnya. Rajului, ya seorang yas'a, bergegas dengan mengatakan ya qaumi tabi'ul mursalin. Ada ayat ujungnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran. Yang berarti ini wahum muhtadun. Ikutilah orang, yaitu para dai, para rasul, para dai. Man la yas'alukum, yang tidak meminta balasan, tidak meminta upah. Ittabi'u masalum wa hum muhtadun, sedang mereka sendiri dalam keadaan mendapat petunjuk. Dan ini juga jamaah tabligh ini nomor 1 ini. Terus terang kita harus hormat, harus angkat topi lah dalam masalah yang ini. Mendatangi dan tidak meminta upah balasan. Tapi bukan berarti menerima amplop haram. Bukan berarti itu. Nah, yang berbeda, sebagian orang, sebagian kelompok memang dia mengatakan haram menerima itu. Nah, ada jalan tengahnya. Kalau meminta memang haram, minta upah, apalagi ngasih tarik, nah itu jelas, itu kan namanya jelas. Tapi kalau memang diberi hadiah, tidak minta, diberi hadiah, terima aja, kan tidak boleh menolak hadiah. Nah itu tidak boleh menolak hadiah. Nanti akan ada persoalan di sekitar itu. Sudah terjadwal di tempat yang kering, istilahnya begitu, dibatalkan gara-gara ada tempat lain yang lebih baik, nah itu jadi masalah di situ. Nah, minimal tidak meminta, meskipun menerima jangan meminta. Kok boleh menerima?
dai itu saya sedikit menjelaskan termasuk 8 asnaf yang menerima zakat karena sabilillah, fi sabilillah. Dai. Rasulullah juga menerima hadiah banyak. Rasulullah itu tidak menerima sedekah, zakat, tapi menerima hadiah. Menerima hadiah. Itu namanya hadiah, dan kalaulah bukan hadiah itu dikategorikan sebagai asnaf yang 8, yaitu sabilillah. Dan uangnya juga uang sabilillah, uang dari sedekah kan, perkumpulan lalu diberikan. Dan itu juga dipertimbangkan dengan aspek maqasidus syar'i atau maslahah. Kalau para dai itu dibiarkan kering tanpa ada hadiah-hadiah begitu, itu bisa lumpuh agama itu, bisa lumpuh. Wallahu a'lam bishawab itu. Tapi intinya ini 2 ayat tadi adalah dai itu harus mendatangi jamaahnya, harus mendatangi matbu'nya yang didakwahinya harus didatangi. Paling tidak ini salah satu agenda. Meskipun dia juga mengajar segala macam didatangi, ya. Tapi harus ada lah bagian yang ini, bagian mendatangi itu harus ada sebetulnya diusahakan. Kok saya pegang ini ya? Saya bukan bahas ini. Kembali. Laqad sungguh telah ada ja'akum, sungguh telah datang kepadamu. Ja'a menggunakan fi'il madhi, yaitu telah datang, juga mengisyaratkan. Yang kedua ya, pesan yang kedua dari kata ja'a, bahwa setiap yang datang pasti kembali. Siapapun yang sudah datang, Bapak datang ke masjid ini pasti balik, Pak. Bapak datang ke kantor pasti balik. Coba datang ke pasar pasti balik. Datang ke kampung pasti balik lagi. Isyarat setiap orang yang datang pasti balik. Nah, ini makanya pelajarannya dari ayat ini adalah, dari kalimat ini adalah bahwa orang yang sudah datang harus ada kesadaran untuk pulang. Kita sudah datang ke dunia ini, sudah datang ini, maka kesadaran yang harus tumbuh dalam diri kita adalah bahwa kita bakal pulang. Dan kita sebetulnya sudah berada di dalam antrian pulang itu. Entah siapa yang di depan, yang di tengah, yang di belakang ini. Yang jelas sudah ada di belakang lubang kubur itu sudah ada antrian. Kita sudah ngantri di situ. Entah ngantri di sini atau ngantri di karet atau ngantri di mana, kita nggak tahu tuh. Yang jelas sudah berada di dalam antrian kita ini. Saya di sini aja ya Pak, nanti minta kalau bisa. Itu kan pesan kedua dari kata ja'a, wajah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang rasul dari, kalau diterjemah, namanya juga terjemah, sedikit ada kekurangan menurut para ahli itu, dari kaummu katanya. Ada yang keberatan menerjemahkan dari kaummu itu ada. Lebih tepat katanya dari jenis kamu sendiri. Maksudnya dia adalah manusia gitu Pak, bukan malaikat maksudnya. Yang dimaksud dari kaummu itu adalah dia adalah berjenis seperti kamu, bukan malaikat, dia adalah manusia. Ini penting menegaskan ini, bahwa dia adalah seorang manusia, itu penting. Menurut ahli tafsir yang saya baca, bukan malaikat itu karena ada sementara orang Arab meminta, coba Rasul itu malaikat dong yang turun katanya, bukan manusia. Dia sulit menerima Nabi Muhammad yang yatim, yang miskin, tiba-tiba harus dari pemimpin dia. Itu yang susah. Orang-orang gede itu susah menerima itu. Akhirnya dia minta, coba malaikat dong yang turun itu. Enggak, kata Allah, yang turun itu manusia. Di mana pentingnya? Untuk apa kok penting itu mesti manusia?
Karena kalau malaikat, orang akan menolak. Disuruh ini gak bisa, dia bilang. Malaikat bisa, ya kan dia mah malaikat, beda sama kita. Disuruh sholat malam, malaikat bisa, kita gak bisa. Saya gak bisa, gak kuat. Dia pantas bisa juga, dia kan malaikat. Pasti akan begitu tuh. Artinya Pak, semua yang dilaksanakan oleh manusia, yaitu oleh Rasulullah, mestinya kita juga bisa sebetulnya, karena sama-sama manusia. Itu pentingnya, supaya orang tidak mencari alasan. Oh, saya nggak bisa itu, nggak bisa ini berat. Buktinya Rasulullah bisa. Rasulullah kan manusia juga. Itu diantaranya kenapa harus manusia Rasul itu, supaya semua yang diajarkan oleh Allah itu, yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu, mestinya bisa dilaksanakan oleh umatnya karena sama-sama manusia. Yang kedua, pesan dari bahwa Rasul adalah manusia. Dia itu yang di ayat lain disebutkan, innama ana basyarum mislukum. Kami ini tidak lain adalah manusia seperti kamu yang makan, minum, berkeluarga. Cuma bedanya yuha ilayya. Aku ini diberi wahyu saja, itu bedanya. Itu anfusikum. Ada lagi tambahannya dari kata anfusikum, itu artinya bahwa detak-detik keinginan yang ada di dalam diri Rasulullah itu adalah memikirkan keselamatan, kebaikan manusia. Itu. Jadi dari kata-kata anfusikum itu, Rasulnya sendiri seorang manusia yang pasti bisa diikuti karena dia adalah manusia. Yang kedua, Rasul itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Sakit, ada kecewa, ada sedih, segala macam, semuanya ada sifat-sifat kemanusiaan. Bukan manusia setengah dewa juga, bukan. Asli 100% manusia. Yang ketiga, bahwa detak-detik keinginan, obsesi. Dalam diri Rasulullah itu adalah manusia. Fokus dalam diri Rasulullah itu adalah manusia dan kemanusiaan. Dai itu seperti itu mestinya. Fokus dai itu adalah bagaimana manusia hidupnya lebih baik. Kenapa ini yang makna yang diambil, bahwa fokus Rasulullah adalah manusia, perhatian Rasulullah adalah manusia dan kemanusiaan. Ada kalimat selanjutnya. Ini menjadi dalil bahwa yang dimaksud dengan anfusikum itu adalah fokus kepada manusia. Dia sendiri manusia dan perhatiannya kepada manusia. Yaitu apa? Azizun alaihi ma'anittum. Itu berat terasa oleh Rasulullah itu penderitaan kalian. Kok ada ayat ini, ada kalimat ini? At-Taubah tidak ada basmalahnya. Ini surat At-Taubah. Dalamnya itu cerita tentang peperangan. Salah satunya adalah perang Uhud dan ada perang Tabuk di dalamnya itu. Ada perang Uhud di dalamnya itu. Cerita tentang peperangan yang menewaskan 70 orang syuhada. Bagi Rasulullah sebetulnya mengajak orang untuk berperang itu berat banget itu. Apalagi ada orang yang terluka, orang yang meninggal. Buat Rasulullah sangat berat itu. Orang yang penuh dengan rasa cinta kasih sayang itu melihat sahabatnya terluka aja dia sakit, apalagi mati. Berat banget kan? Tapi tidak ada pilihan kecuali harus dilakukan itu. Meskipun tidak suka, harus dilakukan itu. Makanya ada kalimat azizun alaihi ma'anittum, amat berat terasa olehnya penderitaan umatnya itu. Kan di ujung ayat dari At-Taubah itu. Padahal At-Taubah bercerita tentang peperangan yang menewaskan banyak
orang. Jadi pas kan? Ini dalam ilmu ulumul Quran namanya munasabatul ayat bil ayat. Kesesuaian ayat dengan ayat sebelumnya, kesesuaian ayat dengan ayat selanjutnya, itu disebut ada ilmu khusus, tema khusus dalam ulumul Quran namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah. Dan ada tokohnya khusus, ahli tafsir khusus yang membahas khusus munasabah ayat dengan ayat, itu ada. Itu penafsir modern di Mesir itu. Saya lupa namanya. Ahli munasabah yang menjadi kajian doktoralnya Pak Quraisy Shihab, salah satunya itu yang ahli munasabah tadi. Kembali di Rasulullah itu mendatangi dai, kemudian fokusnya adalah manusia, ini pesan-pesannya, obsesinya adalah kebaikan, keselamatan manusia. Meskipun dia sangat berat menjalani itu, azizun alaihi ma'anittum. Yang berikutnya harisun alaikum. Dai sangat amat sangat, secara harfiah harisun itu rakus, amat sangat menginginkan, kalau di terjemahan keimanan kamu, karena memerlukan tulisan yang panjang kalau ditulis semuanya. Sebetulnya kalau dalam tafsir sangat amat sangat menginginkan bukan saja keimanan kamu, tapi Rasulullah itu menginginkan segala kebaikan apapun itu ada pada kita, pada umatnya. Itu apa namanya? Care, peduli itu namanya, empati itu namanya. Amat sangat menginginkan keimanan, kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan umatnya. Itulah perasaan yang wajib dimiliki oleh para dai, dan semua kita dai, Pak. Perasaan itu harus ada dalam jiwa itu, detak-detik. Istilah Pak Quraisy itu detak-detik dalam hati Rasulullah itu kebaikan manusia. Ada. Jadi bukan saja peduli kepada orang yang tidak sholat berjamaah atau belum sholat berjamaah, bukan saja peduli kepada orang yang belum taklim, tapi peduli kepada nasibnya. Nah, ini harus menjadi program masjid dan sudah diberi contoh oleh Joko Karyan. Kemarin di posting itu menggugah banget Pak Yazir itu. Bukan saja Joko Karyan, ada lagi banyak sekarang itu masjid-masjid yang mirip Joko Karyan itu sekarang. Bahkan lebih bagus itu banyak sekarang. Di Jawa itu ada. Ada 3 masjid. Ada lagi selain Joko Karyan, nanti kita berkunjung bukan saja ke Joko Karyan. Program masjid itu bukan saja peduli kepada ibadah para orang di sekitar ini, tapi peduli kepada kehidupan nasibnya, ekonominya. Ini kita kan bertahap, mulai dari ibadah dulu lah, kepada ta'lim dulu. Nanti harus sampai kepada taraf, loh kenapa ini rumah tangganya berantakan? Kita masih turun tangan gitu, perlahan-lahan, satu-satu. Ini ada sekolah aja nggak bisa, bagaimana supaya dibantu sekolahnya? Dari masjid harus bisa itu. Memang harus ke sana lah. Kalau cuma ibadah doang begini melulu, belum selesai. Jadi itu. Ini luar biasa, ayat ini harus benar-benar dikuasai oleh para pengurus masjid, oleh para dai itu. Dai harus mendatangi. Seorang dai pikirannya fokus kepada kemanusiaan. Kemudian meskipun berat terasa olehnya penderitaan umat, kita harus ikut menanggung beban, memikul beban umat yang ada di sekitar. Ini PR besar kita itu. Ini sebenarnya jangan kalau mau memikirkan prosedur segala macam itu masalah prosedural itu masalah, meskipun itu penting, tidak boleh sepelekan itu. Tapi ada yang substantif, istilah Pak Yahya itu. Ada yang substansif dalam kepengurusan masjid itu. Yazir, Pak Ustadz Yazir sampai ngomong kan,
masjid itu gak bener kalau di sekitarnya masih ada orang yang kelaparan. Jelas gak bener, gak usah masjid, kita juga gak bener gitu. Jadi tuh, ya minimal yang kelihatan dulu. Yang kelihatan dulu tuh orangnya, maksudnya marbot misalnya, kita yang mamurkan dulu marbotnya. Yang kan yang jelas kelihatan. Terus yang dekat-dekat gitu yang kelihatan. Gak usah mikirin yang jauh dulu. Ini mah ngumpulin uang, nyantunin di kampung sana. Oh, di sekitar masih lapar misalnya, ya. Kecuali kalau di sekitar sudah makmur semua, baru mikirin yang lain. Yang jauh mah biarin aja, dipikirin sama yang lain. Yang dekat di sana sama yang dekat di sekitarnya gitu. Sementara kan itu dulu. Langkah-langkah itu dari Allah itu diajarkan. Wa'ati dzal qurba. Berikanlah kepada kerabat dekat dulu. Langkahnya itu. Kalau sudah kenyang baru yang berikutnya yang lain. Lihat ini melulu. Padahal bukan dari sini tadi. Terakhir, bil mu'minina raufun rahim. Amat belas kasihan menyambut orang-orang beriman. Itu kelanjutannya sebetulnya bil mu'minina raufur rahim. Udah kepanjangan. Sebetulnya rauf dan rahim itu ada perbedaan. Rauf itu belas kasihan yang sangat sesuai dengan kemampuan dia. Ada perbedaannya. Kalau rahim belas kasihan sesuai dengan kebutuhan yang disayangi. Kalau saya punya uang 1 juta, ada orang yang butuh 100, saya kasih 100. Dia mau minjam uang atau butuh 100.000, saya kasih 100, kasih sayang sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau rauf sesuai dengan kemampuan saya. Bukan saja saya kasih 100, saya mampu kasih 500, kasih 500. Saya kan punya 1 juta nih. Saya mampu ngasih 500, saya kasih 500. Saya mampu kasih 700, saya kasih 700. Itu rauf katanya. Ini sementara ulama menjelaskan, Pak Quraisy menjelaskan seperti itu. Nah, apa sih sayang itu? Belas kasihan itu apa? Rasa perih dalam hati terhadap orang yang disayangi. Baru separuh nih. Dan ada upaya untuk menghilangkan keperihan dari orang yang terkena kepedihan itu. Saya ulang, belas kasihan itu apa? Raufur rahim itu apa? Dua-duanya didefinisikan rasa perih di dalam hati. Kita sering menyebut apa namanya? Perih dalam hati itu prihatin. Prihatin itu perih dalam hati. Rasa perih di dalam hati, prihatin dalam hati. Bahasa psikologinya adalah empati sebetulnya itu. Terhadap orang yang kita kasihi atau terhadap orang yang sedang menderita, hati kita perih melihat orang yang menderita. Itu baru empati, itu belum raufur rahim, itu baru empati itu. Tapi dilanjutkan dengan upaya melepaskan kepedihan pada orang itu baru namanya raufun rahim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum